Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua teman-teman aku? Alhamdulillah Alhamdulillah luar biasa. sehat. Selamat datang di diskusi video kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang isu yang ada di instansi peserta didik yang terkait dengan smart governance. Oke, perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Cynthia, saya berdinas di Kamar Bersalin, RSPAD Gatot Subroto. Kemudian lanjut, Mas Fajar. Perkenalkan, nama saya Fajar Nuruda, saya dinas di instalasi gizi RSPAD Gatot Subroto. Oke, yang kedua Mbak Nurul. Perkenalkan, saya Nurul Aziza, berdinas di Kamar Bersalin RSPAD Gatot Subroto. Oke, selanjutnya Mas Adam. Kenalkan, nama saya Henry Adam. Saya berdinas di instalasi kamar operasi sebagai asisten penata anestesi. Oke, selanjutnya. Bisa share screen. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang isu ya, Mas. Dan Mbak. Oke, terlihat nggak PPT-nya? Oke, sudah terlihat. Bisa langsung mulai. Oke, ada yang kasih pendapat? Isu yang pertama kita mau bahas apa? Mau bahas booster COVID yang pertama nih. Banyak yang nggak mau booster kan masyarakat. Oke, berarti kurangnya kemauan ya berarti ya. Kepatuhan. Kenapa? Kepatuhan bukan sih. Oke, kurangnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan vaksin booster. Vaksin booster. Ini berlaku vaksin booster 1 ya. Karena kan yang kedua masih untuk tenaga kesehatan. Iya. Oke, yang kedua ada yang kasih pendapat lain? Itu tentang Terkait BBM naik itu, Mbak. BBM naik. Iya, BBM naik. Sekarang kan apa-apa naik, apalagi terlebih sekali sekarang ini BBM tambah naik. Jadi masyarakat juga terbebani oleh BBM naik karena masyarakat kan sehari-harinya juga memakai motor gitu. Oke, berarti yang kedua isunya tentang BBM naik ya. Yang ketiga. Yang ketiga, isu yang sedang ramai dibahas yaitu tentang hacker. Hacker. Cybercrime. Cybercrime ya. Dengan bahasa gaulnya sekarang apa tuh, Mas? Pembobolan situs pemerintah. Pembobolan Oke, yang selanjutnya Mas Mbak. Cybercrime atau garis miring pembobolan. Oke, sorry. Cybercrime garis miring pembobolan atas situs pemerintah. Atas situs resmi. Boleh tuh. Situs resmi. Enggak, atas situs resmi. Enggak, yang bahasa lainnya tuh apa? Apa? Yang apa, Mbak? Bahasa lainnya tuh yang kemarin tuh yang gaulnya tuh apa, Mas? Itu nama hackernya. Hackernya. Oke, nggak usah disebutin ya berarti ya? Iya, nggak usah, gitu aja lah. Yang keempat, yang itu ya, yang ibu kota mau pindah ke Kalimantan, mau ikutan dimasukin nggak? Bolehlah, masukin aja. Satu lagi apa dia? Cacar monyet. Yang kelima, cacar monyet. Cacar monyet. Yang sedang ramai dibahas mengenai persiapan pemilu 2024. Berarti 6 nih. Terserah mau gimana? 5 lah, ambil salah satu aja lah, nggak apa-apa. Yang pemilu aja ya? Yang paling hot, iya. Pemilu aja. Tapi nanti pemilu nilainya jadi tinggi nggak ya? Kayaknya sih nggak apa-apa lah, pemilu aja. Oke, sekarang kita nilai untuk USG-nya ya, Mas Mbak. Kalau untuk kurangnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan vaksin booster untuk urgensi yang paling urgent
Di sini berita ini menurut Mbak sama Mas urgent nggak? Ya, Urgent. kasih 5 aja. Kasih 5 urgent itu sih. vaksin booster tuh penting tuh. Penting soalnya di Men- masa pandemi kayak gini. Tesnya serius karena penting ya, karena Iya, masih kita 5 masa lah. masa pandemi. Masih pandemi. Oke, growth-nya untuk pertumbuhan dampaknya nanti 5 ya. 5 Karena juga kan kita butuh tuh. Iya. Takutnya nanti COVID-nya berpengaruh. nambah lagi. Iya. Berpengaruh ke banyak bidang sih. BBM urgent nggak? Enggak. 4 lah boleh kalau BBM. 4. Enggak, karena BBM tuh masyarakat bisa pakai transportasi Umum. Iya, umum yang bisa. disediakan Terus pemerintah. meskipun 3 juga harganya boleh sih. naik, juga mereka juga pasti akan tetap beli kan? Soalnya Iya. butuh. Beli, ya, masyarakat. karena kebutuhan. Iya, serius sih, cuma masih bisa 3. beli gitu. Masih bisa di ini. Dampaknya juga 3 kan? 4 atau 5. Ya, Oke. itu bisa dampak ke berbagai sektor. Mau di-skor Ya. dulu nggak itu dari atas? Langsung skor apa nanti aja? Nanti aja deh ke bawah dulu. Nanti aja. Oke. Cybercrime pembobolan, Serius ini. iya 5 lah ya. 4, Karena kan enggak situs sih, resmi 4. kan? Enggak. 4. Enggak Oke. sih, 4. Kenapa 4? Karena bisa ditanganin. Iya, masih Maksudnya bisa nggak sih. nyampe, Dan nggak tidak nyampe. semua. Berarti Iya, sistemnya itu harus kan lebih cuma dikuatin situs lagi yang ya. terbuka, ya, apa ya, maksudnya tuh bukan terbuka, jadi kayak situs-situs yang nggak terlalu rahasia sih, masih bersifat umum, jadi masih atas aman sih. Masih belum tersebar lah. Ya, bobol apa, dapat info apa belum disebar juga. 4 lah. Berarti mau 4 atau 3? 4. 4 lah. 4 aja, Mbak. 4 aja. Untuk seriusness? 5. Serius. Serius ya. Iya sih. Karena untuk saat Ya, ini ya. karena mengganggu keamanan negara kita. Pertumbuhannya kalau misalnya nggak diatasi serius juga lah. Karena bisa nembus ke jaringan rahasia kan. Ya. Ya, 5. 5 lah ya. Ibu kota urgent nggak begitu kan? 2 aja lah ya. Iya. Di 2 atau 1 lah. Masih ada pemerintah yang mengurusi. Betul. Serius? Nggak begitu juga. Enggak. Masih jauh sih. 1 ya. Growth-nya juga nggak juga. Nggak terlalu. Urgent-nya 1 aja lah ya. Nggak begitu boleh urgent sih. kan? 1, ya nggak begitu urgent lah. Pemilu juga nggak begitu urgent, Nggak begitu 2 aja lah ya. Enggak, 2. Oke, seriusnya juga nggak begitu karena udah ada pemerintah yang ngatur. Growth-nya juga kalau misalnya itu 2 aja lah ya. Boleh 2. Ya. Boleh. Sekarang kita total. Yang nomor 1 untuk kurangnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan vaksin booster itu berarti totalnya 15. Untuk BBM naik berarti 10. Kemudian yang ini 14. Untuk cybercrime. Kemudian yang ibu kota pindah Kalimantan 3. Untuk pemilu 2024 itu 6. Oke. Karena kita udah ngitung teknik tapisannya dengan menggunakan USG ini, kita dapatkan poin isu yang terpenting yaitu adalah nomor 1, kurangnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan vaksin booster dengan total nilai 15 ya, Mas Mbak. Ya. Jadi nanti masalah ini yang akan kita bahas ke slide berikutnya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah teknik. Dampak dulu nggak sih? Kenapa? Dampak dulu ya? Oh iya, dampak, sorry. Ya, mau SWOT atau itu lanjutkan. Analisis. Oh iya, enggak. Bukannya ini masing-masing dulu ya? Gimana sih? Seharusnya tadi urutannya gini, Mas. Kita nyebutin isunya dulu nih, berlima ini. Udah kan tadi? Kita dampaknya dulu. Dampaknya udah tadi ya? Udah, kan sambil dibahas kan tadi yang emergency itu kita bahas kan. Kalau misalnya kayak vaksin itu dampaknya apa jadi bermasalah kalau misalnya apa ya kayak naik transportasi umum seperti kereta atau masuk ke mall atau kemana. Dan sekarang mengacunya aturannya ke vaksin. Kalau yang kayak kemarin itu udah dapet isu yang peringkat pertama itu baru nanti dibahas dampaknya.
nggak semua isu dibahas, salah satu yang paling tinggi. Salah satu aja. Gitu, berarti satu doang yang dikelentekin ya. Iya, Nanti Mas Fajar bisa motong-motong kan nih kita ngomong iya, panjang kali lebar. iya nanti aku potongin, santai aja. Caranya, gue mau. Kemudian kita bakal nih dampak ya. Dampak. Dampak dari isu yang nomor 1. Perlu analisis SWOT dulu kah atau langsung ke dampaknya? SWOT itu Oh ya, penyebab. langsung Atau Penyebabnya. fishbone atau katanya atau tadi fishbone. fishbone. Fishbone itu penyebab. Fishbone aja Kalau ya. dampak itu sendiri, Mbak. Dampak itu sendiri, penyebab sendiri. Bukannya dampak dulu ya? Iya, dampak dulu baru penyebab. Dampak, penyebab, baru fishbone nanti Mas jadinya. Oke lah. Enggak, dampak, penyebab dengan metode diagram fishbone. Oh, jadi satu. Ya, penyebab itu jadiin satu. Kita gambar dulu ikannya. Nah, yang sarananya kenapa emang? Akses yang kurang mendukung untuk beberapa lokasi itu. Akses lokasi yang kurang mendukung. Tapi kan sekarang di sekitaran udah banyak yang nggak mendukung apanya. Mungkin kalau yang daerah terpencil mungkin ya. Oh Ya, gitu. masih banyak Masih susah. Mungkin ada masih susah. kemungkinan seperti itu. Berarti untuk penyaluran vaksinnya gitu ya intinya ya? Iya, intinya untuk penyaluran. Untuk manpowernya trauma, rasa trauma. Ya, trauma. Rasa trauma akibat Efek samping ya. Booster. Mother Nature. Akibat efek samping booster apa efek samping vaksin? Kan dia belum vaksin, dia belum nge-booster. Ya, siap. Mother Nature lingkungan. Dari lingkungan ya. Ada hoax tentang vaksin COVID. Tersebarnya hoax vaksin. Hoaxnya kenapa nih Mbak Mas? Bahan vaksin tidak halal. Oke, bahan vaksin tidak halal. Nanti dijabarin aja ya waktu kata-katanya. Metode kurangnya penyuluhan tentang vaksinasi Iya sih, betul. COVID. Sosialisasi. Kurangnya sosialisasi. Tentang booster ya? Iya, tentang booster ini agak kurang sih sosialisasinya. Gampang jadi kayak kemakan nakes mulu kan. Gampang kemakan hoax. Aja ya. Oke, terus habis itu selanjutnya kita akan bahas tentang dampak jika isu tidak ditindaklanjuti. Dampak jika isu tidak diatasi. Oke, ada yang punya pendapat? Karena masyarakat banyak yang nggak mau vaksin booster, jadi vaksinnya itu kan ada masa kadaluarsa ya. Jadi bisa merugikan pemerintah gitu kalau nggak segera digunakan. Merugikan pemerintah karena stok vaksin sudah disiapkan. Sudah kadaluarsa. Untuk masyarakat, sudah kadaluarsa. Takutnya banyak yang memiliki masa kadaluarsa. Siapkan memiliki expired ya, date. Expired. Yang kedua, kekebalan tubuh masyarakat jadinya nggak meng-cover buat masa pandemi sekarang gitu ya. Jadi kan penyebaran virus jadi belum dapat dikendalikan dengan maksimal.
Karena Gitu. kekebalan tubuhnya belum maksimal, jadi pengendalian virusnya itu belum maksimal juga. Dan kata-kata P ya. Jika isu tidak diatasi, Ini tadi gimana? Penyebaran virus belum dapat dikendalikan dengan maksimal. penyebaran COVID-19 penyebaran COVID-19 Belum dapat dikendalikan dengan maksimal. maksimal karena kekebalan tubuh manusia belum dikasih COVID booster itu. karena kekebalan tubuh masyarakat belum ditunjang dengan vaksin booster. Ketiga, dampak jika isu tidak teratasi. Apalagi Mas Adam, Mas Fajar, Pandemi akan berlangsung lama. pandemi akan terus berlanjut. Pemulihan ekonomi tidak merata. Pemulihan ekonomi tidak merata karena kenapa? Karena itu karantina, harus banyak orang berjualan, dibatasi jam kerjanya. Jadi gitu ya. Ya, pembatasan semuanya. Oke, ada lagi Mas Mbak. Stop disiplin ekspedit barang COVID-19 belum dapat dikendalikan untuk masyarakat. Meningkatkan resiko lansia dengan komorbid, diabetes mellitus, hipertensi, dan gagal ginjal. Resiko pada lansia yang Oke, ada lagi nggak tambahan untuk dampaknya buat isu yang kita pilih tadi? Ya, nggak ada, Pak. Lanjut aja. Lanjut. Oke. Selanjutnya apa lagi ya? Gagasan berarti gagasan ide. Gagasan kreatif. Gagasan ide kreatif. Ada yang punya ide? Yang pertama, sosialisasi ke masyarakat lebih menarik lagi ya? Betul, sosialisasi. Terus yang kedua, kalau memang misalnya masyarakat nggak mau datang ke tempat pelayanan vaksin, seharusnya petugasnya yang keliling, yang setiap bola. Betul. Layanan jemput bola dong. Iya. Kata-katanya gimana ya? Melakukan metode jemput bola. Kunjungan lah, home visit. Ya. Metode home visit. Ya, home visit. Door to door. Door to door. Oh iya, metode door to door. Untuk pelaksanaan vaksin booster. Yang ketiga, pemerintah kan sekarang udah nggak ada lagi tuh syaratnya penerbangan harus pakai booster. Masih ya? Balik, masih pakai booster. Masih, okay. Maksudnya mungkin nggak dicolok gitu. Sekarang kan harus pakai booster. Oh iya. Jumlah tenaga medisnya ditambah biar lebih maksimal gitu, nggak antri panjang. Oh, buat boosternya ya? Jumlah mungkin salah satu penyebab dari masyarakat tidak mau vaksin kan itu mungkin karena antrinya panjang ya? Betul. Medis
yang ditambah untuk dalam supaya dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan pemberian booster agar tidak terjadi antrian panjang. Perlu adanya kolaborasi juga sih sama pemerintah, aparat desa gitu. Sama aparat desa Apa buat sudah merata? mendata koordinasi dan kolaborasi. masyarakat Mendata, yang iya belum betul. booster. Apa udah merata Kalau sampai daerah terpencil? pemerintah pusat dan daerah untuk pendataan masyarakat yang belum mendapatkan vaksin booster. Nah, apalagi dikasih reward ya. Kalau misalnya masyarakat yang udah vaksin tuh dikasih reward. boleh ya, Rewardnya ya atau bisa misalnya dalam kegiatan itu ada door prize. Betul, Ya, undian betul. lah. Apa kalau undian. nggak bingkisan gitu. Ya, Bukan kolaborasi dengan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah serta perangkat desa. Daerah serta perangkat desa dan petugas layanan medis untuk memberikan Itu kata-katanya gimana sih? Kolaborasi antara dan serta dan lagi. kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, pemerintah daerah, Peserta perangkat desa dan petugas pelayanan medis dan penanggulangan masyarakat yang belum mendapatkan vaksin booster. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perangkat desa pelayanan untuk memberikan reward atau door prize kepada masyarakat yang telah vaksin booster. Apalagi perlu dihimbau sih ke masyarakat kalau vaksin ini aman. Itu sosialisasi. Nah, mungkin kata-katanya yang pertama bisa diubah dikit lah. Mungkin memberikan penyuluhan kepada masyarakat gitu. Tentang vaksin. Yang ini? Iya. Sosialisasi kepada masyarakat tentang vaksin booster ya. Tentang manfaat vaksin booster. Tentang manfaat vaksin booster. Sosialisasi ke masyarakat tentang manfaat vaksin booster dan disosialisasikan dengan lebih menarik lagi. Gak usah pakai lagi kali. Begitu. Ya. Lebih menarik. Ya. Apa lagi? Apalagi ya. Udah sih, itu aja. Lanjut. Udah? Cukup, sudah itu aja. Udah. Ya, nanti ini kita rapikan dulu ya, Mas Mbak. Oke, ada yang mau ditambahin untuk diskusi sore ini? Tidak ada, Mbak. Lanjut. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi pada video diskusi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam.